Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Karya Mirza, yang saya hormati Panitia MPLS SMK Islam Sambuga tahunan tahun pelajaran 2021-2022, segenap Dewan Guru dan Staf, serta anak-anakku peserta didik, khususnya anak-anak TBSM tahun 2021. Sebelum saya mengisi materi di MPLS TBSM, perkenalkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Wahid Hasan. Saya salah satu staf pengajar di TBSM. Ya, untuk mempersingkat waktu, akan saya berikan materi seputar masa pengenalan lingkungan sekolah, khususnya di kompetensi teknik dan bisnis sepeda motor SMK Islam Sambuga tahunan tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama-tama yang ingin saya tanyakan kepada anak-anak peserta didik, mungkin alhamdulillah sudah memilih di SMK Islam Sambuga, khususnya di kompetensi kalian atau jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Di TBSM SMK Islam Sambuga merupakan salah satu jurusan yang sudah menjadi binaan resmi dari Yamaha, dan pertama kali yang ada di Jepara, yaitu mulai tahun 2016, dan saat ini menjadi sekolah dengan peralatan yang lengkap, yang dipercaya oleh pemerintah, diberikan bantuan untuk alat-alat praktik beserta dengan gedungnya. Sebelum kita menginjak ke materi, mungkin ada beberapa yang perlu saya tegaskan di sini adalah di tujuan kompetensi kalian TBSM. Nantinya siswa-siswi di jurusan atau di kompetensi kalian teknik dan bisnis sepeda motor, supaya nantinya bisa berakhlakul karimah. Tujuannya adalah berakhlakul karimah. Yang paling pertama berakhlakul karimah dan mampu mempunyai kompetensi di bidang teknik dan bisnis sepeda motor, baik itu mulai dari perawatan dan perbaikan sesuai dengan permintaan dari dunia industri, sehingga nantinya siswa dan siswi SMK Islam Sambuga khususnya di TBSM lulus bisa menjadi orang-orang yang siap kerja dan dapat mandiri secara kreatif. Itu tujuan dari kompetensi kalian. Nah, apa sih untuk mendukung tujuannya itu? Berarti kalian akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang nantinya akan kita berikan di jurusan TBSM. Sebenarnya kita mengacu dari standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja untuk sektor otomotif, khususnya di teknik dan bisnis sepeda motor. Yang akan kita pelajari adalah hanya 4 hal. 4 hal utama yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah di perawatan berkala sepeda motor. Yang kedua adalah perawatan mesin sepeda motor. Yang ketiga adalah perawatan sasis sepeda motor. Yang terakhir adalah di perbaikan pada sistem kelistrikan. Mungkin banyak anak yang bertanya, Pak, kenapa hanya diberikan 4 materi saja? 4 materi saja. Kalau boleh saya gambarkan, 4 materi ini nantinya banyak sekali sebenarnya, gitu ya. Saya contohkan nanti salah satunya kita jabarkan saja, kita rincikan dari satu persatu. Yang pertama adalah di perbaikan mesin, ya. Di perbaikan mesin sepeda motor. Pada perbaikan mesin sepeda motor ini nantinya ada sekitar 6 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah nantinya adalah perbaikan pada kepala silinder, atau kalau di bengkel nyebutnya adalah kop, gitu ya. Terus perbaikan blok silinder, nanti mulai bureng, kalau orang nyebut bureng, seker dan ringnya. Yang ketiga nanti adalah perbaikan kopling. Yang keempat ini nanti adalah perbaikan transmisi, baik itu transmisi otomatis atau transmisi, kalau transmisi otomatis biasanya disebut dengan matic, gitu ya, atau transmisi manual atau yang motor yang ada gigi 1, gigi 2, gigi 3 dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah perbaikan pada sistem bahan bakar. Nah, pada sepeda motor biasanya sistem bahan bakar meliputi 2 hal.
konvensional atau karburator, dan yang satunya adalah sistem injeksi atau orang nyebutnya dengan EVI. Nanti akan kita pelajari di situ. Yang terakhir adalah nanti kita belajar tentang perbaikan sistem gas buang. Jadi sekarang ini dikeluarkan EVI, sekarang ada keluar Euro, itu sebenarnya adalah untuk mengontrol emisi gas buang. Jadi supaya kalau kita belajar di gas buang, supaya nanti emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan itu tidak melebihi batas-batas yang ditentukan sehingga polusi udara bisa dikendalikan. Yang selanjutnya mungkin pada sasis, ya. Pada sasis, Pak, sasis itu apa? Sasis itu rangka. Rangka itu tidak hanya kalau orang bilang di Jepara atau di bengkel itu bilang rangka atau ragangan, bukan hanya sekedar itu saja. Yang kita pelajari nanti yang masuk di rangka itu nanti kita akan belajar tentang perbaikan sistem ring, baik itu rem tromol dan rem cakram. Yang kedua nanti kita belajar tentang perbaikan sistem suspensi. Suspensi itu apa? Suspensi itu adalah shock absorber atau orang bilang skop. Nanti kita akan belajar di situ. Yang ketiga adalah perbaikan sistem kemudi atau orang bilang sebut dengan komstir. Yang keempat adalah perbaikan roda, ban dan rantai. Ya. Yang terakhir adalah perbaikan pada rangka sepeda motor itu sendiri. Itu adalah materi-materi yang akan kita pelajari pada sistem sasis. Yang selanjutnya mungkin pada kelistrikan. Loh Pak, sepeda motor ada listriknya. Ya, karena nanti pada sepeda motor juga butuh listrik untuk penerangan salah satunya. Jadi di sini akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah pada sistem penerangan. Ya, sistem penerangan. Jadi nanti lampu utama atau biasanya untuk jalan malam hari, gitu ya. Yang kedua adalah di perbaikan sistem pengisian atau charging. Kalau orang bilang kalau kita punya hamil cas, itu kita baterai habis cas, di sini sepeda motor juga bisa untuk ngecas, tapi casnya apa? Cas aki, ya. Secara tidak langsung motor hidup nanti bisa untuk ngecas. Jadi kita belajar tentang sistem pengisian. Yang ketiga adalah perbaikan sistem starter elektrik, ya. Sistem starter elektrik. Yang keempat adalah perbaikan panel dan instrumen. Yang keenam nanti kita belajar di kelistrikan adalah sistem pengapian. Ya, di sistem pengapian. Yang terakhir nanti kita belajar tentang sensor EVI. Nah, untuk yang terakhir mungkin kita masuk di perawatan berkala sepeda motor. Pak, perawatan berkala sepeda motor apa? Perawatan berkala sepeda motor biasanya kalau kita beli motor baru itu ada hal-hal yang perlu diservis. Nah, setiap servis ini, setiap kendaraan memiliki karakteristik masing-masing. Kita contohkan nanti karena kita binaan Yamaha, kita mengacu pada SOP yang dimiliki oleh Yamaha. Nanti ada yang namanya perawatan pada 1000 km. Ada perawatan 4000, 7000, 10.000, 13.000 dan perawatan rutin tahunan. Nah, pada setiap jenis perawatan, contoh di 1000 dan 4000 memiliki hal yang berbeda. Berbeda dalam artian mungkin di angka 1000 km yang diservis lebih sedikit dibandingkan di 4.000. Nah, ini kita lihat nanti pada acuan buku manual yang ada sesuai dengan kondisi atau merek motor. Kalau kita nanti yang kita pakai di sini adalah pada kendaraan jenis Yamaha. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari nantinya. Tapi selain itu, nanti ada materi-materi tambahan, khususnya di otomotif secara umum. Atau orang bilang nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut pada bidang kurikulum. Nanti ada yang namanya C1 dan C2. Nah, yang saya jelaskan ini adalah masuk di ranah C3. Untuk C2-nya nanti adalah untuk C2 itu nanti untuk materinya khusus hanya untuk otomotif umum, yang isinya nanti hanya gambar teknik, pekerjaan dasar otomotif dan teknologi dasar otomotif. Nah, Pak, kenapa tadi hanya 4 yang ditekankan? Karena kita sesuai dengan acuan kompetensi 4 itu kita tekankan, tapi nanti yang C2-nya kita akan selipkan di tengah-tengah pembelajaran itu. Nah, itu materi yang akan kita berikan. Sekarang saya berikan gambaran nantinya jika kalian sudah masuk di SMK Samsudin. Jadi nanti kalau kita mulai tanggal setelah MPLS nanti akan ada yang namanya jadwal pembelajaran. Nanti ada kalau kelas 10 berarti nanti semester 1 dan 2, kelas 11 nanti semester 3 dan 4, kelas 12 semester 5 dan 6. Nah, Pak,
di kelas 10 nanti semester 1 apa yang harus saya dapatkan? Di sini ada yang namanya roadmap pembelajaran. Untuk kelas 1 di semester 1 nantinya adalah pembelajarannya hanya pengenalan alat. Yang kedua adalah langsung kita ajari praktek bagaimana melakukan servis atau melakukan perawatan berkala sesuai dengan SOP yang sudah disebutkan pada materi sebelumnya tadi. Yang ketiga adalah nanti kita belajar tentang dasar kelistrikan. Ya, ini kita belajar tentang wiring diagram di kelistrikan, baik itu kelistrikan pengisian, pengapian, starter elektrik, dasar EV dan kontrol panel. Di semester 2 ya, di semester 2 ini nanti kita coba rubah. Jadi nanti perawatan berkala kita selesaikan di semester 1. Di semester 2 nanti kita coba masuk di pemeliharaan sasis. Ya, masuk di pemeliharaan sasis. Jadi nanti mungkin kalian akan sudah dipelajari tentang pemeliharaan sasis. Ditambah lagi penguatan di materi kelistrikan lagi. Jadi khusus nanti untuk prakteknya hanya itu. Di semester 3 nanti kalian akan belajar tentang mesin. Di mesin ini nanti kalian sudah mulai mempelajari tentang bagaimana cara membongkar kepala silinder, bagaimana mengetahui komponen itu rusak, gitu ya. Bagaimana melakukan pengukuran untuk kapan ini diganti dan sebagainya, baik itu di kepala silinder, di blok silinder, kopling atau di transmisi. Selain itu juga nantinya di semester 3 kalian juga akan ditambah lagi dengan dasar-dasar kontrol, gitu ya, untuk yang EV-nya. Di semester 4 ini nanti kalian sudah mulai belajar bagaimana melakukan servis, bagaimana melakukan, jadi nanti praktek sudah tidak menggunakan alat-alat praktek sekolah lagi. Yang kita gunakan hanya alat kerjanya saja. Sepeda motornya nanti prakteknya diusahakan adalah motor siswa. Jadi siswa diharapkan setelah belajar di semester 1, semester 2, semester 3, di semester 4 diharapkan siswa mampu untuk memperbaiki motornya sendiri, baik itu motor sendiri, motor orang tua atau motor saudaranya. Jadi nanti motornya boleh dibawa masuk ke dalam ruang praktek dan dilakukan servis sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di semester 5 ini full 6 bulan nanti anak-anak di TPSM kita berikan pembelajaran praktik di luar, yaitu dengan cara nanti praktek kerja lapangan selama 6 bulan di dunia usaha. Bisa di bengkel resmi ataupun nanti di bengkel-bengkel biasa. Ya. Nah, di semester 6 menjelang kelulusan diharapkan nanti kita mulai belajar untuk full TEFA. Apa sih Pak full TEFA? TEFA ini mengajari anak-anak kreatif, anak-anak siap kerja, yaitu dengan cara anak mencoba untuk belajar datang ke sekolahan tapi sudah menghasilkan uang. Caranya adalah nantinya anak-anak SMK jurusan TPSM khususnya di semester 6 itu sudah harus berani untuk membawa konsumen untuk melakukan perbaikan atau servis di sekolahan. Dengan catatan konsumen itu bayar, bukan hanya motor dibawa terus dimintakan bantu tolong, tapi nanti diusahakan anak-anak SMK itu bisa mencari konsumen, dikerjakan di sekolahan, berangkat sekolah, mengerjakan motor orang lain, nyervis motor orang lain, nanti pulang dapat bayaran dari orang itu. Itu yang diharapkan. Kalau nantinya tidak mampu untuk mencari konsumen motor servis, bisa membantu di unit produksi TPSM untuk membantu penjualan unit sepeda motor. Jadi ada namanya nanti kita belajar untuk nyales, kita belajar untuk jadi maklar menjualkan motor, ya. Dan motor yang kita jual nanti baru. Gitu. Karena kita juga saat ini unit produksi di TPSM juga menggandeng dari Yamaha Murah Motor untuk melakukan penjualan. Ya, itulah yang diberikan nantinya di jurusan TPSM. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bergabung di kompetensi kalian teknik dan bisnis sepeda motor. Salam SMK bisa, salam SMK hebat, siap kerja, santun, mandiri dan kompetitif. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.